Tokugawa Ieyasu, Panglima Militer Ulung Jepang, lahir dalam ketidakpastian dan konflik. Dari masa kecil yang keras sebagai sandera hingga kebangkitannya yang gemilang, Ieyasu menantang takdir dan memperjuangkan nasibnya sendiri. Dalam waktu yang singkat, dia menaklukkan tanah keluarganya yang telah direbut, memperluas kekuasaannya, dan pada akhirnya menjadi penguasa terkuat di Jepang. Dari perjuangan seorang anak muda hingga pemerintahannya yang kokoh, kisah hidupnya menandai awal periode Edo yang penuh dengan peristiwa dramatis dan ambisi yang luar biasa. Perbincangan tentang Tokugawa selalu terkait dengan zaman Edo yang berlangsung dari tahun 1603 hingga 1867 di Jepang. Zaman Edo dikenal karena pemerintahan Keshogunan Tokugawa yang berpusat di kota Edo atau yang sekarang kita kenal dengan kota Tokyo. Masa Edo atau sering disebut sebagai masa Tokugawa sangat berpengaruh bagi pembentukan Jepang modern. Bukan hanya sebagai periode sebelum restorasi Meiji yang menandai era modernisasi, tapi juga karena pada masa ini budaya Jepang berkembang sangat pesat. Tokugawa Ieyasu adalah seorang panglima militer yang berhasil menyatukan kembali kekaisaran Jepang pada awal abad ke-17. Ieyasu adalah tokoh utama dalam periode Sengoku, di mana berbagai wilayah Jepang terlibat dalam pertempuran yang sangat sengit untuk memperluas kekuasaan mereka. Ieyasu lahir dengan nama Matsudaira Takechiyo pada tahun 1543 di Kastil Okazaki, dekat kota Nagoya yang saat ini. Ayahnya bernama Matsudaira Hirotada adalah seorang daimyo kecil yang merupakan pemimpin klan Matsudaira, yaitu sebuah klan samurai muda yang berjuang untuk memperoleh pengaruh dalam klan Minamoto yang terkenal. Namun, klan Matsudaira terlibat dalam banyak persaingan dan konflik. Kondisi keluarga Matsudaira semakin memburuk ketika Ieyasu masih kecil. Dia bahkan disandra oleh musuh ayahnya saat masih anak-anak, dan ayahnya sendiri dibunuh oleh pengikutnya ketika Ieyasu baru berusia 6 tahun. Masa kecilnya dihabiskan sebagai sandera yang menandai awal kehidupannya yang sulit. Setelah kematian ayahnya, tanah keluarga Matsudaira dengan praktis jatuh ke tangan musuh mereka, dan posisi Ieyasu menjadi tidak menjanjikan. Namun, dia memiliki tekad yang kuat untuk mengubah nasibnya sendiri. Melalui perjuangan dan determinasi, Ieyasu tumbuh menjadi seorang pemuda yang penuh visi dan ambisi. Kemudian pada tahun 1560, Ieyasu berhasil membebaskan dirinya dari penahanan klan saingan Imagawa. Dia kemudian mengakui potensi aliansi dengan jenderal yang kuat, yaitu Jenderal Oda Nobunaga. Setelah kemenangan gemilang dalam pertempuran Okehazama melawan Imagawa Yoshimoto, Ieyasu mulai membangun masa depannya di bawah perlindungan Nobunaga. Meskipun bersekutu dengan Oda Nobunaga hanya selama 15 tahun, Ieyasu menunjukkan keahlian dalam kepemimpinan dan juga pertempuran. Melalui aliansi dan tindakan yang tegas, Ieyasu berhasil merebut kembali tanah klannya dan juga memperluas kekuasaannya. Pada tahun 1567, Ieyasu naik menjadi penguasa Provinsi Mikawa, yang merupakan wilayah asal keluarganya. Saat itu, dia telah menjadi pemimpin yang sukses. Ieyasu kemudian memutuskan untuk memulai nama keluarganya sendiri, yaitu keluarga Tokugawa, dan itu mendapat persetujuan dari kaisar untuk perubahan tersebut. Dengan demikian, Ieyasu menjadi kepala klan Tokugawa, sambil tetap mengakui warisan dari klan Matsudaira dan juga klan Minamoto. Selama beberapa tahun berikutnya, Ieyasu tetap menjadi sekutu yang setia dan pengikut dari Oda Nobunaga yang terkenal. Dia juga memberikan bantuan dalam beberapa pertempuran yang penting. Di sisi lain, konflik dengan klan Takeda berlangsung selama hampir 1 dekade, di mana keunggulan Ieyasu semakin meningkat dan keahliannya dalam pertempuran menjadi sangat diakui. Namun sayangnya peristiwa besar terjadi ketika Oda Nobunaga yang merupakan tokoh sentral Jepang saat itu dikhianati dan dibunuh di Kyoto pada tahun 1582. Nobunaga diserang pengikutnya yang bernama Akechi Mitsuhide hingga terpaksa dia melakukan bunuh diri atau dikenal dengan seppuku. Awalnya Ieyasu berpihak pada sisa-sisa klan Oda, tetapi klan tersebut dengan cepat juga runtuh tanpa kepemimpinan yang kuat.
Tokugawa Ieyasu yang saat itu sedang berada di Sakai melarikan diri lewat pegunungan di Provinsi Iga hingga tiba di wilayah pantai Provinsi Ise. Di bawah pengawalan ketat Hanzo Hattori yang merupakan pemimpin kelompok ninja yang mengabdi padanya, ia kembali dengan selamat ke wilayah kekuasaannya di Mikawa melalui jalur laut untuk menghindari pengejaran pengikut Mitsuhide. Setibanya di Mikawa, ia mengkonsolidasikan kekuatannya. Karena banyaknya waktu yang terbuang di perjalanan, Hideyoshi sudah terlebih dahulu mengkonsolidasikan para pengikut klan Oda yang sempat dilanda kebingungan pasca kematian Nobunaga. Pilihan Ieyasu membuatnya berselisih dengan daimyo terkemuka yaitu Toyotomi Hideyoshi yang kemudian menjadi penerus Oda Nobunaga. Meskipun demikian, Ieyasu berhasil menghindari bentrokan terbuka dan segera menjadi pengikut Hideyoshi. Lalu dia juga mendukung faksi yang menang dan melanjutkan kebangkitannya. Pada tahun 1590, Toyotomi Hideyoshi dan sekutunya berhasil mengalahkan klan Hojo. Dan setelah kemenangan itu, Ieyasu menerima perintah yang akan mengubah hidupnya. Dia diperintahkan untuk memindahkan wilayahnya ke dataran Kanto, sebuah langkah beresiko yang berhasil dia lakukan. Dalam beberapa tahun, Ieyasu berhasil memperluas wilayahnya. Dia juga membangun infrastruktur di wilayah Kanto dan menjadikannya salah satu wilayah terkaya di Jepang. Kepemimpinannya yang kuat membuatnya menjadi salah satu penguasa terkuat di Kekaisaran Jepang. Setelah kematian Toyotomi Hideyoshi pada tahun 1598, Ieyasu menjadi penguasa terkuat di Jepang. Dan bahkan dia menjadi salah satu dari 5 sesepuh agung, yaitu kelompok penguasa feodal terkuat di Kekaisaran Jepang. Namun, dia juga menyadari bahwa kebangkitannya belum selesai dan akhirnya mulai menjalin aliansi dengan pemimpin lain untuk memperkuat posisinya. Meskipun 5 sesepuh lainnya mencoba untuk menghentikan kebangkitannya, Ieyasu berhasil mengatasi tantangan tersebut dan terus memperkuat kekuasaannya di Jepang. Pertempuran Sekigahara dengan cepat menyingkirkan musuh Ieyasu. Faksi-faksi yang berlawanan segera bertemu di medan pertempuran, dan hasilnya adalah salah satu pertempuran yang paling penting dalam sejarah feodal Jepang. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 21 Oktober di tahun 1600, dan diketahui lebih dari 200.000 orang terlibat dalam pertempuran di lapangan Sekigahara. Meskipun tidak memiliki keunggulan taktis, Tokugawa Ieyasu berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Dia menghancurkan musuh-musuhnya dan dia juga berhasil mengeksekusi Ishida Mitsunari yang merupakan salah satu musuh utamanya. Setelah kemenangan itu, Ieyasu berhasil merebut banyak wilayah dan dengan kemenangan yang tak tertandingi, Tokugawa Ieyasu menguasai Kekaisaran Jepang. Pada tahun 1603, pada saat usianya 60 tahun, dia menerima gelar shogun dari Kekaisaran Jepang. Perjalanan panjangnya menuju posisi tersebut menunjukkan bahwa kesabaran adalah kunci kesuksesan. Memiliki kemampuan untuk memimpin ratusan ribu tentara, Ieyasu memegang kendali penuh atas kekuatan politik dan militer di Kekaisaran Jepang. Setelah itu, Ieyasu mendirikan Keshogunan Tokugawa yang menjadi pemerintahan militer feodal Jepang hingga tahun 1867. Dan inilah awal dari zaman Tokugawa yang berlangsung selama 260 tahun berikutnya. Ieyasu juga mulai pembangunan besar-besaran di Kastil Edo miliknya yang kemudian menjadi pusat pemerintahan. Kota Edo juga berkembang menjadi kota metropolis dengan puluhan ribu penduduknya berkat kerja keras Ieyasu. Meskipun turun tahta setelah hanya 2 tahun menjadi shogun, Ieyasu tetap menjadi kepala klan dari penguasa Kekaisaran Jepang. Selama masa pensiunnya, dia terus menghadapi lawan-lawannya dan menghilangkan potensi ancaman terhadap kekuasaannya. Salah satu ancaman utamanya adalah Toyotomi Hideyori, pewaris dari Toyotomi Hideyoshi yang memerintah dari Kastil Osaka. Untuk mengakhiri permusuhan, Ieyasu mengepung Osaka dan mengakhiri garis keturunan klan Toyotomi. Selama masa pemerintahannya, Ieyasu juga mengeluarkan serangkaian dekret penting yang memusatkan kekuasaannya dan membatasi hak penguasa daerah. Dia juga memperluas hubungan luar negeri Jepang, memperkuat ekonomi negara melalui kesepakatan perdagangan dengan Portugal, Inggris, dan juga Belanda.
Susunan masyarakat zaman Edo terdiri dari 4 kelas utama, yaitu kelas militer atau samurai yang dikenal dengan bushi, kelas petani yang dikenal dengan nomin, kelas tukang atau pekerja yang dikenal dengan shoko, dan kaum pedagang yang dikenal dengan shonin. Nah, keempat kelas tersebut dikenal dengan singkatan Shi no Ko Sho. Golongan samurai yang terdiri dari sekitar 2 juta orang adalah prajurit yang menjadi pengikut para shogun dan juga daimyo. Selain bertugas dalam bidang militer, mereka juga memiliki peran administratif dalam pemerintahan bakufu dan juga daimyo. Kehadiran daimyo dan para prajuritnya di kota Edo meningkatkan aktivitas perdagangan dan memberikan keuntungan besar bagi pedagang dan pekerja. Meskipun demikian, penerapan kebijakan Sankin Kotai membawa dinamika baru dalam kehidupan masyarakat, terutama di kota-kota besar. Transportasi dan perdagangan meningkat, menyebabkan bertambahnya kekayaan para pedagang dan juga tukang. Perkawinan antar golongan sosial seperti dengan kaum bangsawan dan juga militer juga melahirkan generasi yang kuat secara ekonomi dan politik. Perubahan sosial dan budaya yang signifikan ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pembentukan pasar nasional, peningkatan komunikasi, kemajuan pendidikan, dan juga ekonomi. Semua ini menjadi cikal bakal bagi lahirnya restorasi Meiji yang menjadi tonggak penting dalam transformasi Jepang menuju negara modern. Pada tahun 1616, Tokugawa Ieyasu tiba-tiba jatuh sakit. Kesehatannya mulai memburuk setelah perjalanan berburu dan akhirnya dia meninggal pada tanggal 1 Juni tahun 1616 dalam usianya yang ke-73. Awalnya, Ieyasu dimakamkan di kuil Kunozan di prefektur Shizuoka modern. Namun, pada tahun 1617, ia secara anumerta diangkat sebagai Dewa Tosho Daigongen. Kemudian jenazahnya diabadikan di kuil Nikko Toshogu di prefektur Tochigi saat ini. Sampai hari ini, kuil tersebut merupakan tujuan wisata yang sangat populer. Tokugawa Ieyasu adalah seorang pejuang, sarjana, diplomat yang cerdas, dan komandan militer yang tangguh. Dia bangkit dari nol untuk menjadi yang terkuat. Dimulai sebagai sandera di klan yang runtuh, dia berusaha membalikan nasibnya sendiri dan menantang takdir. Dengan keterampilan dan ambisi, didorong oleh kesabaran, Ieyasu menjadi orang yang paling berkuasa di Kekaisaran Jepang. Ia mengubah masa depannya secara mendasar dan memperkuat fondasi Jepang modern yang terpusat. Di era ini, Jepang mencapai kemajuan besar dalam berbagai bidang, dari seni hingga ekonomi. Masyarakatnya tidak hanya merasakan kemajuan, tetapi juga menjadi dasar bagi pembentukan masyarakat modern Jepang. Pemerintahan Tokugawa sendiri dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama ada periode awal yang berlangsung dari tahun 1603 sampai dengan 1632. Periode ini dimulai dari masa Shogun Ieyasu yang berlangsung pada tahun 1603 hingga 1605. Lalu dilanjutkan dengan Shogun Hidetada yang berlangsung dari tahun 1605 sampai dengan 1632. Dan pada periode ini, pengaruh Konfusianisme berkembang demi kepentingan politik. Lalu ada periode yang kedua, yaitu periode pertengahan yang berlangsung dari tahun 1633 hingga 1854. Nah, pada masa ini kestabilan Keshogunan Tokugawa dipimpin oleh sesepuh generasi Tokugawa dari Ieyasu yang berlangsung pada tahun 1633 hingga 1651. Lalu dilanjutkan dengan Shogun Ieyasu yang berlangsung dari tahun 1837 hingga 1853. Dan yang terakhir ada periode akhir yang berlangsung dari tahun 1855 hingga 1867. Masa ini adalah masa kehancuran Keshogunan Tokugawa terjadi, yang ditandai dengan kekuasaan diserahkan kepada kekaisaran. Periode ini dipimpin oleh 3 generasi Tokugawa, yaitu Shogun Ieyasu, Ieyamochi, dan Yoshinobu. Meskipun Tokugawa mengalami masa kejayaan yang panjang, tapi pada abad ke-19 mulai terjadi kemunduran. Kelompok samurai mengalami kesulitan finansial dan juga terjerat hutang. Ketegangan juga mulai muncul antara pedagang kaya dan juga rakyat miskin. Sementara di desa,
Perbedaan antara pemilik tanah dan yang tidak memiliki semakin memperburuk situasi. Dan faktor lain yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan Tokugawa yaitu Kaiko atau pembukaan negara. Jadi, selama sekitar 250 tahun, Jepang memilih untuk membatasi interaksi dengan dunia luar. Mereka tidak mengakui kemajuan yang terjadi di negara-negara barat, terutama dalam hal industri. Pada tahun 1853, Amerika mengirimkan utusan yang dipimpin oleh Commodore Perry. Perry tiba di Jepang melalui Teluk Edo dan membawa surat resmi dari Presiden Amerika Serikat yang menyatakan keinginan untuk menjalin hubungan perdagangan dengan Jepang. Permintaannya juga termasuk perlindungan bagi pelaut Amerika yang mengalami kecelakaan di laut, serta akses untuk perbaikan kapal dan penambahan persediaan di pelabuhan Jepang. Dan juga yang terakhir, dia juga menuntut pembukaan pelabuhan untuk kegiatan perdagangan. Pemerintah Jepang meminta waktu 1 tahun untuk mempertimbangkan permintaan tersebut. Dan 1 tahun kemudian, Perry kembali dengan armada perangnya untuk memaksa Jepang membuka hubungan dengan Amerika. Namun, masyarakat Jepang menentang kedatangan bangsa asing dan menyerukan slogan yang dikenal dengan Son no Joy. Slogan ini berarti hormati kaisar dan usir orang-orang asing. Sebagian masyarakat Jepang menunjukkan sikap anti terhadap bangsa asing. Bahkan, beberapa wilayah mengalami kekacauan karena usaha mengusir bangsa barat. Lalu, pada tanggal 31 Maret di tahun 1854, pemerintahan Tokugawa akhirnya menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat di Kanagawa, yaitu sebuah kampung nelayan di Yokohama. Amerika kemudian menempatkan Konsul Jenderal Townsend Harris di Yokohama. Dengan demikian, Jepang akhirnya membuka diri setelah 250 tahun pengasingan dan tidak lagi terisolasi dari masyarakat luar. Penandatanganan perjanjian ini memicu kekesalan dan gerakan anti pemerintah Bakufu yang dipimpin oleh Daimyo Tozama. Mereka menentang hubungan dagang dengan orang asing dan juga ingin mengembalikan fungsi politik kepada kaisar. Serta mereka juga mendukung pemujaan terhadap Tenno. Dan mereka juga menginginkan kembali pada Shintoisme murni sebagai respon terhadap Ryobu Shinto dan Buddhisme. Perjanjian dengan negara barat juga mengakibatkan dampak ekonomi yang dimana perdagangan berkembang dengan pesat. Golongan petani yang merupakan penopang utama kehidupan masyarakat sangat menderita karena beban pajak yang sangat berat atas hasil panen mereka. Kehidupan petani semakin sulit dan banyak dari mereka yang meninggalkan lahan mereka untuk menjadi buruh tani di tanah milik orang lain. Para petani juga membentuk kelompok-kelompok untuk memperjuangkan hak-hak mereka dengan kekerasan, memberontak, dan melawan pemerintah. Pemberontakan petani yang tidak puas semakin memperburuk situasi di Jepang. Selain itu, bencana alam dan kelaparan yang sering terjadi semakin memperkuat semangat rakyat untuk menggulingkan kedudukan Shogun Tokugawa. Akibat penandatanganan perjanjian tersebut, pemerintah Tokugawa kehilangan kepercayaan rakyat untuk melindungi mereka dari pengaruh luar dan gagal memberikan perlindungan yang memadai. Setelah serangkaian peristiwa buruk pada tahun 1867, pemerintah Tokugawa menyerahkan kekuasaan kepada Kaisar Meiji. Dengan demikian, pemerintahan Tokugawa berakhir dan kekuasaan penuh berada di tangan kaisar. Periode Edo yang dimulai dengan kebangkitan Tokugawa Ieyasu tidak hanya mencerminkan keberhasilan seorang pemimpin yang tangguh, tetapi juga menandai awal dari perubahan besar dalam sejarah Jepang. Struktur sosial yang terorganisir dengan baik dan kebijakan pemerintah yang cerdas mengarahkan kepada kemajuan ekonomi dan budaya yang signifikan. Namun, kebangkitan Jepang sebagai kekuatan modern juga menimbulkan tantangan baru. Pembukaan Jepang terhadap dunia luar membawa dampak yang besar, baik dalam hal perdagangan maupun politik. Ketidakpuasan di kalangan rakyat, terutama di antara kaum petani, dan ketegangan internal memperlemah kekuasaan Tokugawa. Runtuhnya keshogunan menjadi akhir di era feodal di Jepang dan awal dari perjalanan menuju Jepang modern. Meskipun pemerintahan Tokugawa tidak lagi berkuasa, warisan dari periode Edo tetap hidup dalam berbagai aspek kehidupan Jepang saat ini.
Kisah perjuangan dan keberhasilan Tokugawa Ieyasu serta perubahan sosial dan budaya yang terjadi selama masa itu menjadi landasan bagi Jepang untuk melangkah ke masa depan yang lebih cerah. Dengan demikian, periode Edo bukan hanya menjadi bagian penting dalam sejarah Jepang, tetapi juga menimbulkan pelajaran yang berharga tentang ketahanan, perubahan, dan adaptasi dalam menghadapi tantangan zaman. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Dukung kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Terima kasih.